Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoyo Permatasari. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman yang akan menghadapi sidang apoteker, apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi sidang apoteker. Buat yang penasaran, keep on watching. Tips yang pertama adalah kenali latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan penguji kalian. Misalkan yang pertama, ada penguji kalian yang bekerja di instansi. Nah, kemungkinan besar mereka akan menanyakan mengenai instansi tersebut. Contohnya seperti Balai POM. Kemudian yang kedua, misalkan pengujinya dari rumah sakit. Nah, kemungkinan besar mereka akan menanyakan seputar rumah sakit ataupun pekerjaan kefarmasian tentang rumah sakit. Nah, makanya teman-teman kalian harus mengetahui latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan dari penguji-penguji yang akan menguji kalian. Tips yang kedua adalah kuasai laporan yang sudah kalian buat. Nah, kemarin itu kan ada 3 laporan PKPA. Jadi yang pertama itu laporan rumah sakit, minimal kalian harus mengetahui penyakit apa yang kalian angkat. Kemudian yang kedua itu laporan industri, dan yang ketiga laporan apotik. Nah, dari ketiga laporan ini minimal kalian harus hafal judul yang kalian angkat di laporan kalian itu, karena jika kalian lupa dari judul laporan kalian, itu adalah hal yang sangat fatal. Nah, kemudian yang ketiga, kuasai hal-hal dasar. Hal-hal dasar apa yang harus kalian kuasai? Misalnya, laporan rumah sakit yang kalian angkat adalah penyakit diabetes. Nah, minimal kalian harus tahu apa itu diabetes, obat apa untuk diabetes, kemudian efek samping obat diabetes apa, dan bagaimana cara pemberian obat diabetes, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Nah, itu contoh hal dasar yang ada di laporan rumah sakit. Nah, bagaimana kalau di laporan apotik? Di laporan apotik minimal kalian harus tahu menghitung resep. Menghitung resep adalah hal yang wajib diketahui oleh apoteker. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat fatal apabila kita salah menghitung resep di apotik. Minimal kalian harus tahu berapa tablet yang diambil jika obat itu dikhususkan untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau di laporan industri? Kalau di laporan industri minimal kalian harus tahu aspek-aspek dari CPOB, misalkan CPTOB dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman saya kemarin beberapa penguji tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan industri, karena latar belakang mereka pun bukan orang industri. Nah, itulah pentingnya mengapa kalian harus tahu poin nomor 1. Nah, poin nomor 4 itu adalah mempersiapkan fisik dan mental. Jangan sampai pada saat hari H kalian sudah mau sidang, fisik dan mentalnya down. Nah, itu adalah hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena ketika kalian sudah tidak siap fisik, begitupun mental, nah apa yang akan bisa kalian jawab pada saat ujian? Dan yang paling perlu ditekankan adalah mental. Meskipun kalian sudah sehat secara fisik, sudah menguasai segala semua laporan kalian, dan kalian sudah tahu latar belakang dari penguji kalian, tapi kalau mental kalian down, nah itu adalah hal yang sangat berpengaruh. Bagaimana supaya mental kalian tidak down? Itu untuk mencegah itu terjadi, berikan waktu 1 hari atau 1 malam kalian rileks atau melakukan hal-hal di luar dari
hal-hal yang mengenai sidang. Jadi kalian malam hari sebelum sidang itu lakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan, misalkan dengarkan musik atau membaca. Usahakan jangan mengingat apa-apa yang akan terjadi esok hari, seperti itu, untuk merelaksasi pikiran kalian. Nah, untuk tips nomor 5 yaitu persiapan perlengkapan, misalnya baju, dasi, jas, sepatu, dan segala macam. Nah, yang paling penting kalian harus persiapkan juga adalah alat tulis. Jangan sampai di dalam itu kalian bisa dites secara tulis oleh penguji. Nah, pengalaman saya waktu pas ujian sidang apoteker, saya itu lupa membawa laporan-laporan yang seharusnya saya bawa ke dalam ruangan. Jadi pada saat itu seharusnya saya membawa ketiga laporan yang sudah saya buat, tapi karena saya merasa saya merasa grogi dan pikiran saya sudah kemana-mana, jadinya saya lupa membawa laporan saya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, saya harapkan kalian tidak terjadi kejadian seperti saya. Jadi persiapkan satu hari sebelum ujian, kalian sudah harus mempersiapkan perlengkapan ujian yang akan kalian bawa nantinya. Seperti itu. Nah, tadi beberapa tips-tips untuk teman-teman yang akan menjalani sidang apoteker. Semoga sidangnya berjalan dengan lancar dan kalian bisa lulus sidang, karena tanpa melewati sidang apoteker kalian tidak bisa mengikuti ujian kompetensi apoteker. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.